Sintayong tak terima keputusan PSSI hentikan kontrak, bersikukuh ingin lanjutkan kepemimpinan di timnas Indonesia. 인도네시아 처음 왔을 때는 상당히 이제 힘들고 문화적 차이나 이런 것 때문에 우리가 이제 뭐 프로젝트나 이런 걸 진행하고자 했을 때 상당히 힘들었는데 지금은 이제 인도네시아 사람들의 이제 어떻게 살아오는 문화 습성 이런 걸 좀 많이 이해하고 그런 것을 좀 내가 다가가다 보니까 이해도 되고 그래서 지금은 한편으로 인도네시아 생활이 엄청나게 편하고 행복하고 잘 지내고 있다. Looked into because part of incidents that can happen is linked, of course, with the state of the infrastructure. So we will bring our experts. We will help and invest, and we will make sure that. Jadi menurut saya STI ini adalah salah satu pelatih yang bisa dibilang punya prestasi yang cukup baik buat sepak bola Indonesia ya, mengangkat peringkat Indonesia dan sebagainya. Jadi saya merupakan orang yang mengidolakan STI. Kita harus bicara dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan kita harus berikan apresiasi kepada apa yang telah diperjuangkan Sintayong untuk tim nasional Indonesia. Dia merupakan bagian dari transformasi sepak bola kita menuju era kembalinya Indonesia menjadi raja. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa melakukan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan restriksi itu tekanannya berat. Ya. Saya percaya apa yang kita jalankan untuk kebaikan semua, kita kerja lillahi ta'ala. Ya, insya Allah, ya saya rasa apa yang kita kerjain sekarang juga tentu semuanya dimudahkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membantu semua. Keputusan mengejutkan datang dari PSSI yang memutuskan untuk menghentikan kontrak Sintayong sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Keputusan ini mendapat reaksi keras dari pelatih asal Korea Selatan tersebut yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap langkah yang diambil oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Sintayong yang mulai melatih timnas Indonesia pada 2019 berhasil membawa perubahan signifikan dalam gaya permainan tim Garuda. Meskipun sempat menghadapi beberapa kesulitan, termasuk kegagalan di sejumlah turnamen besar, pelatih berusia 54 tahun itu diakui telah memperkenalkan filosofi sepak bola yang lebih modern dan disiplin kepada pemain Indonesia. PSSI dalam rilis resminya pada awal Januari mengungkapkan bahwa keputusan penghentian kontrak diambil setelah pertimbangan performa tim di kompetisi internasional dan beberapa evaluasi internal. Salah satu alasan yang disebutkan adalah ketidakmampuan Sintayong untuk membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal di ajang-ajang besar seperti Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, dan Piala Asia. Namun, keputusan ini langsung memicu kontroversi, terutama dari penggemar dan pengamat sepak bola Indonesia yang merasa bahwa Sintayong masih layak diberi kesempatan lebih banyak. Dalam konferensi pers yang digelar pada 5 Januari 2025, Sintayong secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan keputusan PSSI dan merasa sangat kecewa. Saya merasa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk melanjutkan pekerjaan saya di timnas Indonesia. Kami telah berjuang keras bersama dan saya melihat banyak potensi yang belum sepenuhnya tergali. Saya sangat mencintai sepak bola Indonesia dan merasa tim ini bisa lebih berkembang dengan waktu dan kepercayaan lebih, ungkap Sintayong dengan nada emosional. Sintayong juga menambahkan bahwa meskipun PSSI telah mengambil keputusan sepihak, ia tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik selama masa jabatannya yang tersisa. Saya menghormati keputusan PSSI, tetapi saya merasa masih banyak yang bisa saya kontribusikan untuk sepak bola Indonesia. Jika diberikan kesempatan, saya ingin membuat tim ini ke level yang lebih tinggi, jelasnya. Pihak PSSI sendiri belum memberikan komentar lebih lanjut terkait reaksi Sintayong tersebut. Namun, beberapa sumber internal mengungkapkan bahwa federasi tengah mempertimbangkan langkah selanjutnya, termasuk mencari pelatih baru yang diharapkan
dapat membawa perubahan lebih cepat. Performa Sintayong di Timnas Indonesia. Di bawah asuhan Sintayong, Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam gaya bermain yang lebih mengutamakan teknik dan kecepatan. Beberapa pemain muda seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangku Alam mendapat perhatian lebih, dan beberapa hasil positif seperti kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022 menjadi bukti dari peningkatan tim. Namun, beberapa hasil buruk seperti kegagalan di Piala AFF 2020 dan eliminasi dari Piala Asia 2023 membuat tekanan terhadap pelatih asal Korea Selatan ini semakin besar. Meskipun demikian, banyak penggemar sepak bola Indonesia yang merasa bahwa PSSI seharusnya memberikan kesempatan lebih lama kepada Sintayong, terutama dengan potensi besar yang dimiliki oleh generasi pemain muda saat ini. Masa depan Timnas Indonesia. Keputusan untuk mengganti pelatih Timnas Indonesia tentu akan mempengaruhi dinamika tim menjelang kompetisi internasional yang akan datang. PSSI kini dihadapkan pada tugas besar untuk mencari pengganti Sintayong yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga mampu mengembangkan potensi pemain muda Indonesia yang terus berkembang. Beberapa nama pelatih yang telah beredar dalam spekulasi media adalah pelatih asing dengan pengalaman di Asia, serta pelatih lokal yang sudah berkarir di klub-klub Indonesia. Namun, apakah PSSI akan mengambil jalan yang berbeda atau memberikan kepercayaan lebih kepada pelatih lokal masih menjadi tanda tanya besar. Sementara itu, Sintayong juga telah memberikan pesan terakhir kepada para pemain dan fans Indonesia. Saya berharap Timnas Indonesia dapat terus maju dan berkembang. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini, ujar Sintayong sebelum menutup konferensi persnya. Keputusan PSSI ini tentu akan terus menjadi bahan pembicaraan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Dan apakah langkah tersebut akan membawa perubahan positif bagi Timnas Indonesia? Hanya waktu yang akan membuktikan. Keputusan mengejutkan datang dari PSSI yang memutuskan untuk menghentikan kontrak Sintayong sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Keputusan ini mendapat reaksi keras dari pelatih asal Korea Selatan tersebut yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap langkah yang diambil oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Sintayong yang mulai melatih Timnas Indonesia pada 2019 berhasil membawa perubahan signifikan dalam gaya permainan tim Garuda. Meskipun sempat menghadapi beberapa kesulitan, termasuk kegagalan di sejumlah turnamen besar, pelatih berusia 54 tahun itu diakui telah memperkenalkan filosofi sepak bola yang lebih modern dan disiplin kepada pemain Indonesia. PSSI dalam rilis resminya pada awal Januari mengungkapkan bahwa keputusan penghentian kontrak diambil setelah pertimbangan performa tim di kompetisi internasional dan beberapa evaluasi internal. Salah satu alasan yang disebutkan adalah ketidakmampuan Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia